Hari ini saya akan membuat percobaan pertama roti sourdough yang menggunakan ragi gandum hitam atau rice starter yang difermentasi selama 6 hari. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ya ke proses membuatnya. Jadi yang pertama, saya siapkan 20 gram ragi gandum hitam. Cara membuatnya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Masukkan air sebanyak 40 gram. Lalu saya akan masukkan 40 gram tepung terigu. Lalu aduk hingga merata. Setelah itu, saya akan beri karet gelang sebagai tanda dan saya tutup dengan cling wrap, lalu diamkan pada suhu ruang selama 6 jam. Ini setelah 6 jam kemudian, raginya sudah mengembang dan siap digunakan untuk dicampur ke adonan. Siapkan garam sebanyak 7,5 gram dan air sebanyak 7,5 gram. Jadi totalnya sekitar 15 gram. Lalu aduk-aduk garam dan air ini yang nantinya saya akan campurkan ke dalam adonan. Siapkan air sebanyak 170 gram. Lalu masukkan 230 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu aduk-aduk hingga merata. Proses ini disebut autolyse, yaitu pencampuran terigu dan air yang diaduk rata hingga gluten mulai terbentuk dan tekstur adonan mulai menjadi halus. Oke, sekarang saya akan masukkan semua ragi sourdough ini yang telah didiamkan selama 6 jam. Untuk menambah aroma dan rasa, saya akan taburi thyme leaves secukupnya. Lalu aduk-aduk adonan ini hingga rata. Di sini saya akan gunakan slab method sebanyak 10 kali. Sekarang saya akan masukkan air garam yang telah dicampur dan saya akan aduk-aduk adonan ini kurang lebih selama 10 menit atau hingga adonan merata. Sekarang saya akan tutup adonan ini dan biarkan istirahat selama 30 menit. Ini setelah 30 menit. Di sini saya akan gunakan metode stretch and fold, di mana saya tarik adonan ini memanjang lalu dilipat setiap sudutnya. Sekitar 4 kali stretch and fold. Setelah itu saya akan tutup kembali dan biarkan selama 30 menit. Ini 30 menit kemudian saya akan basahkan jari tangan saya dengan air dan ulangi proses stretch and fold. Proses stretch and fold ini sangatlah penting untuk pembentukan struktur gluten yang kuat. Jadi adonannya akan semakin kalis dan bagus untuk mengembang.
Di bagian kedua stretch and fold ini, saya lakukan sebanyak 8 kali. Setelah itu saya akan tutup, dan kali ini saya akan diamkan untuk bulk ferment selama 1 jam. Ini setelah 1 jam kemudian. Di sini saya akan pre-shape adonan ini. Saya akan taburi tepung terigu agar tidak lengket. Saya akan bentuk adonan ini menjadi kotak, dan pada bagian atasnya kalian tidak perlu menaburi terigu. Saya akan stretch adonan ini, lalu akan saya lipat ke bagian tengah, dan pada bagian ujungnya saya lipat lagi ke bagian tengah. Berikut bagian ujung atas saya lipat ke bagian tengah. Jadi setiap ujungnya saya tarik dan saya lipat ke bagian tengah. Fungsi lipatan ini yang menjadikan struktur adonan ini menjadi kuat. Kira-kira lipatannya cukup sebanyak ini, dan saya akan gunakan scraper untuk membentuknya menjadi lebih bulat, dan saya akan letakkan adonan ini di stainless steel bowl. Ini stainless steel bowl yang saya lapiskan dengan kitchen towel, lalu taburi terigu di permukaannya sebanyak mungkin agar tidak lengket selama proses fermentasi berlangsung. Saya akan taburi lagi permukaan atasnya, lalu tutup rapat, dan saya akan simpan adonan ini di kulkas selama 12 jam atau hingga esok hari. Ini setelah 12 jam kemudian, adonan ini dalam keadaan dingin. Saya akan siapkan untuk dipanggang di oven. Saya akan lakukan proses scoring permukaannya. Saya akan berikan air pada permukaan sourdough ini untuk saya taburi dengan multigrain seeds. Setelah selesai, saya akan preheat oven dengan suhu 250 Celcius. Dan untuk menambahkan uap pada oven ini, saya tambahkan 1 bowl air mendidih yang saya masukkan bersamaan dengan adonan sourdough-nya yang dipanggang selama 30 menit. Oke, ini akhirnya jadi juga. Setelah 30 menit dipanggang, saya akan diamkan di suhu ruang selama 1 jam. Setelah 1 jam, sourdough-nya sudah dingin, dan saya akan potong untuk dicoba. Dan seperti inilah bagian dalamnya. Untuk mencobanya, cukup oleskan butter, apalagi ditemani sama sang kekasih. The more you share, the more you are blessed. Sekian dulu video yang satu ini. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.